Hai semua, ketemu lagi di channel Resep Maknyus. Di video kali ini aku mau buat donat tanpa kentang, tapi hasilnya lembut, empuk, dan ini bisa tahan berhari-hari ya. Nah, buat yang penasaran gimana cara membuatnya, yuk langsung aja tonton videonya hingga selesai. Terima kasih. Langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama kita siapkan mixernya dulu. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Ini bisa pakai protein tinggi ya teman-teman, karena aku nggak ada jadi pakai protein sedang. 2 sendok makan gula pasir, 5 gram ragi instan, dan 1 butir telur. Untuk gula pasir sekitar 30 gram ya teman-teman. Kemudian tambahkan 120 ml susu cair. Habis itu ini akan aku mixer sampai adonannya setengah kalis. Untuk nge-mixernya di sini aku menggunakan kecepatan paling rendah dulu hingga semua adonannya tercampur rata. Setelah kecampur, kemudian bisa dinaikkan ke kecepatan mixer yang sedang. Ditunggu aja hingga adonannya ini setengah kalis. Nah, ini udah mulai setengah kalis, langsung aja nih matikan mixernya. Habis itu tinggal tambahkan margarin. Di sini aku menggunakan margarin 30 gram. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Setelah dikasih margarin dan juga garam, ini kita mixer kembali sampai adonannya kalis, kurang lebih 10 menit ya, menggunakan kecepatan mixer paling tinggi. Oke, tinggal ditunggu aja hingga kalis. Setelah 10 menit di mixer, ini untuk adonannya sudah kalis ya teman-teman. Lanjut aku matikan aja nih mixernya. Kemudian ambil adonannya, pindahkan ke alas kerja. Kemudian kita bagi potong-potong kurang lebih jadi 9-10 bagian potong ya. Kalau mau misalnya ukurannya sama, bisa diukur menggunakan timbangan. Nah, ini aku akan aku kira-kira aja, nggak aku timbang. Selesai adonan dibagi seperti ini, kemudian ini akan aku istirahatkan selama 10 menit dalam keadaan tertutup. Nah, ini setelah 10 menit, kemudian langsung aja nih kita buka ya. Adonannya sudah sedikit mengembang. Kemudian ambil adonan yang paling pertama kita potong. Lalu ini kita bulat-bulatkan ya. Ini bagian bawahnya harus rapat, betul-betul kekunci supaya nanti saat donatnya digoreng itu minyaknya tidak meresap ke dalam. Nah, sambil dibulatkan, dironding kayak gini. Nah, oke, di tahap ini lakukan hal yang sama ya teman-teman. Kita bulatkan semua adonannya hingga semuanya selesai. Kalau udah selesai di rounding seperti ini, kemudian ini akan aku istirahatkan lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit langsung aja nih kita buka adonannya ya. Dan ini aku tekan-tekan sedikit. Ini tangannya bisa diolesi margarin atau ditabur tepung terigu supaya tidak lengket ya. Nah, kita pipihkan sedikit aja. Ini aku buatnya manual ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan cetakan juga bisa sih, supaya hasilnya lebih bagus. Nah, ini kita tekan sedikit. Habis itu ini di bagian tengahnya kita lubangin ya. Untuk melubanginya bisa manual menggunakan tangan, bisa juga dilubangi menggunakan tutup botol
atau sepuit ya. Ini aku coba lubanginnya pakai tutup botol. Nah, lebih gampangnya lagi kalau teman-teman punya cetakan donat, itu lebih praktis lagi ya, lebih mudah. Nah, ini aku mau coba juga lubangin secara manual menggunakan tangan kayak gini. Nah, sebetulnya nggak pakai dilubangin menggunakan tutup botol, pakai cetakan manual pakai tangan aja udah bisa ya teman-teman. Silahkan sesuai selera aja sih. Oke, di tahap ini lakukan hal yang sama, kita lubangin bagian tengah donatnya hingga semuanya selesai ya. Nah, selesai donat dilubangin semua, kemudian ini akan aku istirahatkan kembali selama 20 menit. Ini dengan keadaan ditutup ya. Setelah 20 menit kemudian langsung aja nih kita buka tutupnya. Untuk adonannya sudah ngembang 2 kali lipatnya. Bisa dites ya, kalau ditekan kayak gini permukaannya akan kembali, sudah tidak penyot lagi. Nah, dia teksturnya akan balik ya. Ini udah siap untuk kita goreng. Karena sebelumnya udah panaskan minyak, untuk minyaknya udah panas. Langsung aja nih kita goreng. Untuk menggoreng gunakan minyak cenderung kecil ya teman-teman, pakai api kecil aja. Nah, pakai minyak yang banyak. Nah, ini untuk menggorengnya teknik dengan 1 kali balik aja ya. Jadi biar minyaknya nanti nggak meresap ke dalam donatnya. Cukup 1 kali balik aja. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan seperti ini, kemudian dibalik, digoreng kembali untuk bagian atasnya hingga warnanya kuning kecoklatan juga. Setelah donatnya matang, bagian bawahnya juga udah berwarna kuning kecoklatan. Langsung aja nih kita angkat dan tiriskan. Nah, kelihatan ya teman-teman, itu bisa keluar white ringnya. Nah, kita goreng sisanya hingga semuanya habis ya. Dan ini dia setelah donat selesai aku goreng, dan ini juga udah dingin. Kemudian akan aku topping menggunakan selai coklat, dan aku kasih lagi topping mesis coklat ya. Untuk toppingnya sesuai selera. Untuk menghias bisa menggunakan coklat batang yang dilelehkan, bisa juga menggunakan selai coklat. Kalau pakai coklat batangan itu bisa mengeras kembali ya nanti setelah dingin, tapi kalau pakai selai coklat itu teksturnya tidak akan mengeras, jadi masih tetap sama. Oke, ini kita dioles-oles selai coklatnya bagian atas hingga merata. Habis itu tinggal dibalurkan ke mesis coklat yang sudah disiapkan. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kita topping semua donatnya ya hingga selesai. Nah, ini setelah donatnya udah selesai aku topping. Untuk hasil donatnya ini empuk, menul banget. Dan ini bisa tahan kurang lebih 2-3 hari masih tetap empuk ya. Kalau kita ngadonannya kalis, itu donatnya bisa tahan lama, tetap empuk berhari-hari teman-teman. Nah, kita cobain dulu nih. Ini enak banget teman-teman, cocok sekali nih untuk teman ngeteh di rumah. Ini beneran lembut walaupun tanpa kentang ya. Oke, selamat mencoba. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.